Bagaimana jika saya katakan Amerika Serikat berutang banyak keberhasilan militernya kepada Iran? Iran adalah alasan seekor anjing 70 pon dipasangi rompi Kevlar, kacamata penglihatan malam, dan diterbangkan dengan helikopter ke Pakistan untuk membantu membunuh Usama bin Laden. Iran jadi alasan Saddam Hussein ditarik dari lubang oleh sekelompok pria berjenggot berkacamata Oakley. Iran juga merupakan alasan mengapa setiap target bernilai tinggi di seluruh dunia telah menghabiskan 2 dekade terakhir tidur dengan satu mata terbuka dan satu kaki mengarah ke pintu keluar terdekat. Iran adalah alasan Amerika Serikat kini mengoperasikan komando operasi khusus paling mematikan sepanjang sejarah. Dan semuanya dimulai karena 8 orang Amerika tewas dalam badai pasir pada tahun 1980. Ini adalah kisah operasi Cakar Elang, misi yang gagal begitu kacau, begitu disorot publik dan begitu memalukan sehingga militer Amerika Serikat berkata, ya kita tidak akan pernah melakukan itu lagi. Dan kemudian mereka mulai membangun dari awal mesin penyerbu paling menakutkan yang pernah dilihat dunia. Oke, ini tahun 1979 Shah Iran yang telah menjadi orang kepercayaan Amerika di Timur Tengah selama sekitar 30 tahun digulingkan oleh revolusi agama. Ayatollah Khomeini kembali dari pengasingan di Prancis, mengambil alih negara, lalu langsung berpidato bahwa Amerika adalah setan besar dan pengaruh Barat harus dibersihkan. Kita semua sudah sering mendengar hal ini, tapi Shah yang pada saat itu sedang sekarat karena kanker, meminta izin untuk datang ke Amerika guna mendapatkan perawatan medis. Dan Carter memikirkannya sebentar lalu berkata, ya tentu saja silakan masuk. Kita adalah AS, kita membantu sekutu kita jika bisa. Tapi satu keputusan itu mengubah segalanya, karena para revolusioner Iran benar-benar kehilangan akal sehat mereka karena hal itu. Hanya 13 hari kemudian, pada tanggal 4 November 1979, sekitar 3.000 orang yang katanya mahasiswa Iran menyerbu gerbang kedutaan besar Amerika Serikat di Teheran. Mereka memanjat tembok dan mengalahkan marinir penjaga gerbang yang tak menembak sesuai perintah. Penjaga kedutaan hanya boleh menggunakan kekuatan mematikan jika nyawa benar-benar terancam untuk mencegah insiden diplomatik menjadi perang. Orang-orang Iran mengumpulkan semua orang di dalam, termasuk diplomat, sekretaris, marinir, staf komunikasi, dan menyandra 66 warga Amerika. Rencana awalnya, seperti yang kemudian diakui sendiri oleh para mahasiswa itu, adalah aksi duduk simbolis. 48 jam, mungkin 72 jam. Tuntutan mereka yang disampaikan sangat sederhana. Amerika Serikat menyerahkan Shah kembali ke Iran untuk diadili atas kejahatan terhadap rakyat Iran. Dan mereka keluar sebagai pahlawan. Itu saja. Tapi dalam waktu 24 jam, 2 hal terjadi yang mengubah aksi cari perhatian menjadi krisis internasional selama 444 hari. Ayatollah Khomeini muncul di radio pemerintah Iran dan secara terbuka mendukung pengambil alihan itu. Ia menyebutnya revolusi kedua dan menganggap kedutaan itu sarang mata-mata. Kedua, ketika permintaan pengembalian Shah datang, Carter menolak. Shah adalah pria sekarat yang dirawat kanker di rumah sakit New York. Menyerahkannya ke pengadilan revolusioner berarti hukuman mati dan pengkhianatan pada sekutu selama 30 tahun. Jadi Carter berkata tidak. Mahasiswa yang didukung Khomeini memperluas tuntutan termasuk pengembalian kekayaan Shah, permintaan maaf Amerika Serikat karena selama puluhan tahun mendukung monarki, dan janji tidak campur tangan di Iran. Carter merespons dengan segala cara selain perang. Dia membekukan aset Iran, mengusir diplomat Iran dari Amerika Serikat, memutuskan hubungan diplomatik, serta melarang seluruh impor minyak Iran. Namun, tidak ada satupun dari tindakan ini yang berhasil seperti yang ia harapkan. Amerika mencoba diplomasi dan menawarkan Komisi PBB untuk mendengar keluhan Iran, tapi Iran menolaknya. Amerika menawarkan mediasi pihak ketiga lewat Al Jazair, namun Iran menolak. Upaya Vatikan juga ditolak. Semua jalur belakang gagal karena satu tuntutan Iran yang tak bisa dilepas, yaitu Shah yang tak dapat dipenuhi Amerika. Pada pertengahan November, Iran membebaskan 13 sandera perempuan dan Afrika Amerika atas perintah langsung Khomeini, dan alasan yang ia sampaikan di radio pemerintah tak lebih dari sandiwara propaganda. Dia menyatakan perempuan punya posisi istimewa dalam Islam dan tak boleh dijadikan tawanan. Ia juga menyatakan orang Afrika Amerika adalah korban penindasan Amerika, bukan musuh revolusi. Tujuan tersembunyi adalah menciptakan perpecahan ras dan gender di opini publik Amerika, menarik simpati komunitas kulit hitam dan kelompok perempuan, serta membingkai krisis ini sebagai pertarungan rakyat Iran melawan kekuatan kulit putih Amerika. Tapi tidak ada yang tertipu. Para sandera yang dibebaskan pulang ke rumah dan langsung memberitahu para wartawan bahwa mereka diperlakukan persis sama seperti yang lain, ditutup matanya, diancam, dan dikurung dalam isolasi.
Aksi publisitas itu gagal dalam beberapa hari. Namun, 53 orang Amerika tetap di sana, mata tertutup, dipukuli, dipertontonkan di kamera dengan tangan terikat dan papan tanda di leher. Mereka mengalami eksekusi palsu. Para penculik menyuruh mereka berbaris di dinding, menodongkan senapan, mengancam itu akhir, lalu tertawa dan mengembalikan ke sel. Dan seluruh dunia menyaksikan. Setiap malam di setiap siaran berita di setiap negara, Anda akan melihat rekaman orang Amerika dipermalukan dan pemerintah Amerika Serikat sama sekali tidak melakukan apa-apa tentang hal itu. ABC secara harfiah membuat program malam bernama America Held Hostage yang tayang setiap malam menghitung hari-harinya. Hari ke-50, hari ke-100, hari ke-200. Program itu berubah menjadi Nightline dan tayang selama 25 tahun berikutnya. Cerita ini sangat besar. Sementara itu Carter secara politik sekarat, negara sangat marah, pita kuning muncul di pohon-pohon di kota-kota Amerika. Setelah 5 bulan diplomasi gagal, Presiden akhirnya berkumpul dengan penasihat militernya dan berkata, "Baiklah, mari kita jemput mereka." Namun ada satu masalah kecil. Pada 1980, Amerika tidak tahu cara melakukan ini. Sebelum membahas operasinya, saya ingin Anda memahami dulu kondisi militer Amerika Serikat saat itu. Jika Anda tumbuh menonton film perang modern, ini akan mengejutkan Anda. Pada tahun 1980, militer Amerika Serikat beroperasi sebagai 4 cabang terpisah, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Marinir. Dan mereka semua bertindak seperti saingan yang bersaing untuk anggaran Pentagon yang sama. Mereka menggunakan radio yang berbeda, yang tidak bisa saling berkomunikasi, doktrin yang berbeda, rantai komando yang berbeda. Mereka berlatih secara terpisah, mereka merencanakan secara terpisah. Mereka terang-terangan saling membenci. Angkatan Udara diam-diam ingin menyingkirkan pesawat operasi khusus karena dianggap tidak sepadan dengan anggaran. Angkatan Laut menganggap marinir hanya penjaga kapal yang dilebih-lebihkan. Angkatan Darat menganggap orang lain tidak berguna. Sedangkan marinir menganggap Angkatan Darat hanya pegawai kantoran lembek yang tak bisa menemukan sepatu bot di gelap. Tidak ada komando operasi khusus gabungan, tidak ada komando operasi khusus dalam bentuk apapun, tidak ada doktrin yang disepakati tentang bagaimana keempat matra militer seharusnya bekerja sama dalam satu misi. Namun, misi yang baru saja disetujui oleh Carter akan membutuhkan keempat matra itu bekerja sama secara terkoordinasi. Ditambah CIA, serta satu unit baru yang nyaris belum teruji bernama Delta Force. Faktanya, Delta baru didirikan 3 tahun lalu oleh seorang veteran Vietnam bernama Kolonel Charlie Beckwith. Beckwith pernah setahun bersama pasukan SAS Inggris pada 1960-an dan kembali ke Amerika dengan keyakinan penuh bahwa militer Amerika Serikat perlu versinya sendiri, unit kontra-terorisme kecil, terpilih dan sangat presisi yang siap dikerahkan ke mana saja dalam waktu singkat. Tapi Pentagon terus saja menolak. Selama lebih dari 1 dekade, perwira senior menganggap model SAS hanya trik asing dan pasukan Army Rangers serta Baret Hijau bisa menangani semua situasi. Beckwith terus berjuang, menulis makalah, memberi pengarahan kepada jenderal, dan bersaksi di Kongres. Dan akhirnya, pada bulan November 1977, dia mendapat persetujuan untuk membentuk Detachment Operasional Pasukan Khusus Delta yang pertama, yang lebih dikenal sebagai Delta Force. Mereka telah beroperasi penuh selama sekitar 5 bulan ketika Carter datang mengetuk pintu. Orang-orang ini belum pernah menjalankan misi nyata. Dan kini, misi pertama mereka di depan semua orang menjadi penyelamatan sandera paling rumit dalam sejarah militer modern. Mereka akan terbang sejauh 6.000 mil dari rumah, turun ke sebuah negara di mana Amerika benar-benar tidak memiliki aset intelijen di lapangan. Dan entah bagaimana harus mengeluarkan 53 orang dari kompleks yang paling dijaga ketat di ibu kota rezim yang sangat bermusuhan. Mengapa Amerika Serikat tidak punya aset intelijen di lapangan? Karena sebelumnya di pemerintahan Carter, CIA bermasalah akibat aksi nakal selama Perang Dingin. Kepercayaan publik terhadap CIA sedang berada di titik terendah sepanjang masa. Dan Carter berkampanye untuk mengembalikan otoritas moral Amerika dan bertekad membersihkan lembaga itu. Dia menunjuk Laksamana Stansfield Turner sebagai Direktur Intelijen Pusat pada 1977. Dan Turner memecat atau memaksa lebih dari 800 petugas Direktorat Operasi keluar. Para petugas ini adalah mata-mata sebenarnya. Jaringan rahasia yang telah dibangun selama 30 tahun dibongkar hanya dalam 18 bulan. Setelah kedutaan diambil alih November 1979 Amerika Serikat, praktis tak punya mata-mata di Iran. Pentagon harus merencanakan penyelamatan di negara yang tak bisa mereka intai.
Tanpa intelijen, Beckwith dan timnya harus merencanakan kemungkinan bahwa para sandera mungkin berada di salah satu dari 6 gedung berbeda di dalam kompleks kedutaan. Yang berarti mereka membutuhkan lebih banyak orang untuk menyisir semua gedung itu, yang berarti mereka membutuhkan lebih banyak helikopter untuk mengangkut orang-orang tersebut. Yang berarti mereka membutuhkan lebih banyak bahan bakar untuk menerbangkan helikopter. Yang berarti mereka membutuhkan logistik pengisian bahan bakar yang lebih besar di darat. Setiap kebutuhan tambahan memicu 3 kebutuhan lain, membuat operasi ini makin rumit saat direvisi. Apa yang awalnya dimulai sebagai operasi penangkapan sederhana berubah menjadi operasi besar selama 2 malam dengan banyak tahap, banyak pangkalan, banyak pesawat, melibatkan lebih dari 130 operator, 8 helikopter, 6 C-132 lapangan udara, 2 rumah aman di Iran, pesawat gunship AC-130, pasukan Army Ranger, paramiliter CIA, dan bahkan kapal induk. Apa yang mungkin bisa salah kan? Ternyata semuanya bisa salah. Jadi begini, rencana akhirnya adalah pada malam pertama, 8 helikopter RH-53D Sea Stallion akan lepas landas dari dek USS Nimitz yang berlabuh di Laut Arab dan terbang rendah sejauh 600 mil ke dalam wilayah Iran. Mereka akan mendarat di dataran garam terpencil 200 mil tenggara Teheran. Dataran garam itu dinamai Sandy Desert One. Di sana, mereka akan bertemu dengan 6 pesawat angkut C-130 yang terbang dari Pulau Masada di Oman, membawa bahan bakar, operator Delta, dan elemen keamanan Ranger. Helikopter akan mengisi bahan bakar dari C-130 mengangkut operator, lalu menerbangkan mereka 50 mil ke persembunyian di pegunungan bernama Desert 2. C-130 akan kembali ke markas. Semua di Desert 2 akan menyembunyikan helikopter di bawah jaring kamuflase dan menunggu sepanjang hari. Malam kedua, beberapa agen CIA di Teheran akan naik truk ke Desert 2, menjemput operator Delta, lalu membawa mereka ke kota. Tengah malam, Delta menyerang kedutaan, sementara tim lain mematikan listrik di sekitar untuk memperlambat respons Iran. Pesawat gunship AC-130 akan berputar di atas Teheran untuk memberi dukungan tembakan. Pasukan Army Rangers akan merebut pangkalan udara Manzareh, 50 mil selatan kota, guna mengamankan landasan pacu evakuasi. Helikopter akan lepas landas dari Desert 2, terbang ke Teheran, dan mendarat di stadion sepak bola di seberang kedutaan. Mereka akan menjemput sandera dan operator, lalu menerbangkan mereka ke pangkalan udara yang sudah direbut dan memuat semuanya ke pesawat C-141 Starlifter yang siap di landasan untuk membawa pulang. Itulah rencana penyelamatannya. Mereka menamainya Operation Eagle Claw. Pada 16 April 1980, Carter memberi lampu hijau untuk operasi itu. 8 hari kemudian, saat matahari terbenam 23 April, aset Amerika mulai bergerak ke posisi di wilayah itu. C-130 lepas landas dari Pulau Masada di Oman. Kapal Nimitz bergerak ke posisi peluncuran di Laut Arab. Sekitar pukul 3.00 pagi waktu Iran pada 24 April, 8 helikopter RH-53D Sea Stallion lepas landas dari dek penerbangan Nimitz dan bergerak ke utara menuju Iran. Namun tak lama, salah satu mendapat lampu peringatan akibat bilah rotor retak yang bisa patah kapan saja. Kru mendaratkan helikopter di padang pasir, meninggalkannya, lalu dijemput helikopter lain. Dan begitu saja, mereka tinggal 7. Tapi kemudian keadaannya menjadi jauh lebih buruk, karena 7 helikopter yang tersisa terbang langsung ke dalam habub. Habub adalah kata dalam bahasa Arab untuk dinding pasir sebesar kota. Dan itu bukan metafora. Kita tidak sedang membicarakan awan debu, kita sedang membicarakan tsunami partikel halus setinggi 300 meter dan selebar 80 km yang menggulung, masuk ke mesinmu, instrumenmu, radionmu, matamu, semuanya. Pilot sudah diberitahu soal kemungkinan debu di rute, tapi tak ada yang membahas terbang langsung ke badai pasir seperti di zaman Nabi. Dalam beberapa detik, jarak pandang hilang. Helikopter-helikopter itu terpisah. Mereka berdua melewati badai hanya dengan instrumen dan doa. Helikopter ketiga berbalik dan kembali ke Nimitz karena pilot yakin instrumennya rusak. Ternyata benar, sebab habub menyumbat ventilasi pendingin avionik. 6 adalah angka penentunya. Beckwith, Carter, dan tim perencana memutuskan misi ini butuh minimal 6 helikopter yang masih berfungsi ke Desert One. Jika hanya 5 atau kurang, misi otomatis dibatalkan. Setelah 2 jam menghadapi badai pasir hebat, 6 helikopter yang tersisa akhirnya tiba di Desert One terlambat 90 menit dari jadwal. C-130 sudah tiba, semua langsung bekerja, selang bahan bakar dikeluarkan dan pengisian dimulai. Awalnya, misi masih bisa diselamatkan, tapi 1 helikopter lain rusak.
Ketika menunggu pengisian bahan bakar di dataran garam, 1 dari 6 helikopter mengalami kegagalan hidrolik pada sistem kontrol penerbangan tahap kedua. Kru mencoba memperbaiki masalah itu beberapa menit, tapi helikopter tak bisa diperbaiki di lapangan. Misi pun gagal total. Ini seharusnya bagian terburuk malam itu, tapi ternyata bukan. Karena perencana Amerika gagal memperhitungkan hal paling jelas di dunia. Desert One berada di samping jalan umum di tengah hamparan garam pada malam hari, sehingga siapapun yang lewat dapat langsung melihat pesawat C-130 dan helikopter di tempat terbuka dan melaporkannya. Kebetulan saja, sebuah bus sipil Iran melintas di jalan yang sama membawa 45 penumpang. Para ranger menghentikan bus dengan menembakkan granat 40 mm ke depan, memaksa penumpang turun di bawah todongan senjata, lalu menahan mereka di dalam salah satu C-130. Beberapa menit kemudian, truk tangki bahan bakar lewat di jalan yang sama. Sopirnya jelas sedang menyelundupkan bensin. Di pedesaan Iran tahun 1980, hampir semua orang menyelundupkan sesuatu. Setelah revolusi, Iran membatasi bahan bakar sangat ketat, hingga penyelundupan bensin di pasar gelap jadi aktivitas malam umum di padang pasir. Dia melihat tentara bersenjata memblokir jalan, lalu naluri bertahannya muncul. Ia menginjak gas dan mencoba menerobos pos pemeriksaan. Perwira intelijen Delta Force, Wade Ishimoto, memerintahkan anak buahnya menghancurkan truk dengan senjata anti-tank. Prajurit Ranger menembakkan senjata anti-tank ringan, roket sekali pakai untuk menghancurkan tank Soviet. Roket itu menghantam tengah truk tangki, membuat truk meledak jadi bola api besar yang menerangi gurun bermil-mil. Gelombang kejut mengguncang pesawat C-130 di Desert One, sementara bahan bakar terbakar mengalir di jalan seperti sungai api yang menerangi gurun bermil-mil jauhnya. Kata-kata persis Ishimoto setelah itu, secara resmi, astaga, sebuah truk bahan bakar. Entah kenapa, sopirnya tidak ada di dalam api itu. Dia segera keluar saat roket menghantam, berlari menjauh dari bangkai terbakar, lalu melompat ke pickup yang mengikuti truk tangki, kemungkinan rekan penyelundupnya. Mereka lalu pergi ke kegelapan ke arah berlawanan, namun penumpang truk tangki bahan bakar itu tewas seketika. Kini Amerika memiliki 1 warga sipil Iran tewas, 2 saksi yang lolos sedang berkendara kembali menuju daerah berpenduduk, dan dataran garam yang menyala seperti api unggun terlihat bermil-mil jauhnya. Dan 45 penumpang yang ditahan duduk di ruang kargo pesawat C-130 bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada negara mereka malam ini. Beckwith yang melihat api itu menoleh ke perwiranya dan berkata, "Selamat datang di Perang Dunia Ketiga." Dia kembali menghubungi Washington lewat radio untuk menerima perintah terakhir. Batalkan, bereskan, evakuasi, keluar sebelum militer Iran mengetahui apa yang sedang terjadi. Disinilah malam itu berubah dari buruk jadi bencana bersejarah. 3 minggu sebelum misi, perencana AS Serikat harus mencari lokasi terpencil di Iran untuk 6 C-130 dan 8 helikopter tanpa infrastruktur. CIA menerbangkan Twin Otter untuk misi pengintaian rahasia, menemukan dataran garam 200 mil tenggara Teheran, mendarat, mengambil sampel tanah, dan memastikan tanahnya padat serta bersih. Tempat itu sangat cocok untuk pendaratan dan dinamai Desert One. Namun dalam beberapa minggu berikutnya, badai pasir yang sama yang menghasilkan habub meniupkan lapisan debu halus setinggi mata kaki ke seluruh permukaan. Saat orang Amerika tiba pada 24 April, lantai Desert One kemungkinan besar sudah berubah dari landasan pacu menjadi seperti asbak raksasa. C-130 dan helikopter yang selamat diparkir berdekatan agar operasi tetap ringkas. Agar C-130 bisa lepas landas, helikopter Bluebird 3 yang diterbangkan Mayor Marinir Jim Shaver harus dipindahkan dari jalur C-130 di belakangnya. Biasanya helikopter bisa berjalan beberapa meter di tanah, tapi debu di dataran garam terlalu lembut, jadi Shaver harus melakukan hover taxi. Namun, saat Bluebird 3 lepas landas, pusaran angin baling-balingnya menyebabkan brown out, yaitu awan debu tebal yang membuat pilot tak bisa melihat keluar kokpit. Shaver hanya punya 1 acuan visual, yaitu seorang pengendali tempur angkatan udara yang berdiri di depan helikopter memberi isyarat arah. Saat Shaver menaikkan helikopter ke posisi melayang, pusaran angin baling-baling mendorong pengendali ke belakang. Shaver yang melihat satu-satunya titik acuannya menjauh, mengira helikopternya mundur. Ia pun menggerakkan tuas ke depan untuk mengimbangi. Pengendali terdorong mundur karena pasir masuk ke mata. Shaver terus mengoreksi dengan mendorong kendali ke depan. Baling-baling utama Bluebird 3 menabrak penstabil vertikal EC-130 yang terparkir di belakangnya.
Helikopter itu kemudian menukik ke depan dan menabrak langsung ke akar sayap C-130, sebuah combat talent yang berkode Republic 4. Pesawat ini membawa kantong bahan bakar karet lipat di ruang kargo, menampung ribuan galon bahan bakar helikopter selain tangki internalnya. Saat baling-baling Schaefer merobek sayap, seluruh pesawat berubah menjadi bom. Kedua pesawat meledak dalam satu bola api. Ledakan itu sangat kuat hingga mengguncang pesawat C-130 lain di dekatnya. 5 personel Angkatan Udara yang berada di dalam Republic 4, Mayor Richard Beck, Mayor Harold Lewis, Mayor Lynn McIntosh, Kapten Charles Macmillan, dan Sersan Teknik Joel Mayo tewas seketika. 3 marinir di Bluebird 3, Sersan Staff Dewey Johnson, Sersan John Harvey, dan Kopral George Holmes Jr. juga tewas. Schaefer dan kopilotnya melompat dari jendela kokpit dan selamat meski luka bakar serius. 5 personel militer lain juga luka berat. Tapi malam itu masih belum berakhir. Di dalam EC-130 yang terbakar itu terdapat semua senjata yang dibawa Delta. Rudal anti pesawat Red Eye, granat 40 mm, roket M72 LAW, granat fragmentasi, dan ribuan butir amunisi senjata ringan. Ketika api mencapai persenjataan, ledakan terjadi beruntun. Peluru tracer melesat dari bola api ke segala arah. Sebuah rudal Red Eye benar-benar meluncur sendiri keluar dari badan pesawat yang terbakar dan terbang ke arah padang pasir. Orang-orang di dataran garam berlari ke pesawat-pesawat C-130 yang masih selamat, sementara amunisi meledak di belakang mereka. Beckwith, anak buah dan kru udara yang selamat menaiki pesawat-pesawat C-130 yang tersisa, lalu terbang keluar Iran. Mereka meninggalkan 5 helikopter RH-53D yang utuh yang tak bisa dihancurkan, puing terbakar Bluebird 3 dan Republic 4, serta 8 jenazah Amerika yang tak bisa diambil dari api. Dan di dalam helikopter yang ditinggalkan, terdapat dokumen misi rahasia, foto-foto kompleks kedutaan, dan nama-nama agen CIA yang beroperasi secara rahasia di dalam Teheran. Orang Iran tiba di puing-puing saat matahari terbit, mengarak jenazah 8 Amerika di televisi pemerintah dan mempublikasikan foto helikopter yang ditinggalkan di media pemerintah. Khomeini berpidato bahwa Tuhan menghentikan misi itu dengan mengirim malaikat berupa badai habub untuk melindungi Iran dari setan besar. Para sandera segera disebar ke seluruh negeri, dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, dan dipindahkan dari satu rumah aman ke rumah aman lainnya agar setiap upaya penyelamatan kedua menjadi mustahil secara matematis. Dokumen rahasia yang ditemukan dari helikopter itu digunakan oleh intelijen Iran selama bertahun-tahun setelahnya, dan nama-nama aset CIA di Teheran akhirnya dipublikasikan, mengakhiri karir mereka dan menempatkan beberapa agen tersebut dalam bahaya yang sangat serius. Carter muncul di televisi pada 25 April dan mengakui kejadian itu kepada rakyat Amerika. Para sandera baru pulang 9 bulan kemudian. Pada 20 Januari 1981, beberapa menit setelah Ronald Reagan dilantik sebagai Presiden AS ke-40, kesepakatan yang dimediasi Aljazair dan diselesaikan di akhir pemerintahan Carter mulai berlaku. Ke-52 sandera yang tersisa turun dari pesawat di Algier, bebas untuk pertama kalinya dalam 444 hari. Carter yang bukan lagi presiden terbang ke Jerman keesokan harinya atas permintaan Reagan untuk menyambut mereka. Dia menulis di memoarnya bahwa kegagalan misi penyelamatan menjadi faktor utama kekalahannya di pemilu 1980. Itu adalah malam terburuk dalam sejarah militer Amerika modern dan justru akan menjadi yang paling penting. Dunia menyaksikan Desert One. Musuh menertawakan, sekutu meringis. Uni Soviet selama berminggu-minggu terus mengungkit-ungkit kegagalan itu di semua saluran diplomatik. Orang Iran melihatnya sebagai bukti Tuhan berpihak pada mereka, sementara Pentagon sangat marah. Mereka menginginkan jawaban dan mereka menginginkannya dengan cepat. Dewan Kepala Staf Gabungan membentuk komisi beranggotakan 6 perwira tinggi di bawah pimpinan Laksamana Purnawirawan Bintang 4 James Holloway III, mantan Kepala Operasi Angkatan Laut. Seorang pria dengan pengalaman tempur selama 30 tahun yang tidak lagi memiliki karir politik untuk dilindungi dan tidak ada persaingan antar angkatan yang perlu dipertahankan. Tugasnya sederhana: menemukan apa yang benar-benar terjadi di padang pasir dan mencari cara agar tidak terulang lagi. 4 bulan kemudian, pada Agustus 1980, laporan Holloway sampai di setiap meja pejabat senior di Washington dan isinya sangat keras. Laporan tersebut menemukan 23 masalah spesifik dalam operasi. 11 diantaranya dianggap utama oleh komisi karena langsung memengaruhi hasil dan harus diperbaiki sebelum Amerika Serikat mencoba lagi. Sebagian masalah sebenarnya kecil, seperti perakiraan cuaca, tidak memprediksi habo, lalu ada sistem hidrolik di Bluebird 2 yang seharusnya diganti beberapa minggu lalu, serta prosedur komunikasi yang kurang latihan. Namun, temuan terbesarnya adalah masalah struktural,
bukan taktis. Keempat matra itu secara harfiah tidak bisa saling berkomunikasi melalui radio karena peralatan komunikasi mereka menggunakan frekuensi dan sistem enkripsi yang tidak kompatibel. Mereka memiliki rantai komando yang berbeda, doktrin operasional yang berbeda, kriteria pembatalan yang berbeda, dan dalam beberapa kasus, definisi istilah dasar yang berbeda. Mereka tiba-tiba didabungkan untuk operasi cakar elang tanpa pelatihan, latihan, atau prosedur standar bersama. Para pilot marinir yang menerbangkan RH-53D diambil dari skuadron armada Angkatan Laut reguler yang biasanya bertugas melakukan penanggulangan ranjau dari dek kapal induk. Mereka kurang berpengalaman dengan profil penerbangan jarak jauh dan rendah yang diperlukan operasi cakar elang, serta hampir tak pernah beroperasi di kondisi gurun. Misi itu direncanakan Satuan Tugas Gabungan Ad Hoc yang dibentuk dari nol di ruang bawah tanah Pentagon, tanpa staf tetap, anggaran khusus, memori institusional, dan mandat akan dibubarkan setelah misi selesai. Tidak ada satu komandan yang berwenang penuh atas keempat matra itu. Tidak ada organisasi permanen di seluruh militer Amerika Serikat yang bertugas untuk merencanakan, melatih, atau melaksanakan operasi semacam ini. Itu, dalam bahasa sopan Holloway, adalah kekurangan yang dibuat sendiri. Kita melakukan ini pada diri sendiri, bukan dikalahkan musuh, melainkan mengalahkan diri sendiri. Beberapa bulan setelah laporan itu dirilis, Desember 1980, Pentagon membentuk Komando Operasi Khusus Gabungan, JSOC, berkantor pusat di Pope Field, North Carolina, dekat Fort Bragg. Tugas JSOC adalah memastikan pasukan operasi khusus Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Marinir berlatih, tinggal, dan berfungsi sebagai satu kekuatan tempur. Saat krisis mendadak berikutnya terjadi, Delta Force direncanakan di bawah komando JSOC. Angkatan Laut segera mendapat versinya sendiri. Pada November 1980, perwira SEAL Richard Marcinko ditugaskan Kepala Operasi Angkatan Laut membentuk unit SEAL kontra-terorisme khusus dari awal. Dia menamainya SEAL Team 6. Namun, nama itu hanyalah tipuan, karena saat itu Angkatan Laut Amerika Serikat hanya punya 2 tim SEAL. Marcinko menamai Tim 6 untuk mengecoh intelijen Soviet agar mengira Amerika punya 3 tim SEAL lain yang belum mereka ketahui. Tim SEAL 6 berada di bawah JSOC sebagai unit kontra-terorisme maritim. 3 dekade kemudian, merekalah yang menembak 2 peluru ke kepala Osama bin Laden. Setelah itu, hadir komponen udara. Pada Oktober 1981, Angkatan Darat mengaktifkan Batalion Penerbangan ke-160 di Fort Campbell, Kentucky, unit yang nantinya akan terkenal dengan nama Night Stalkers. Mereka dibentuk karena peristiwa Desert One menunjukkan operasi khusus tak bisa terus-menerus memakai pilot armada yang dilatih untuk misi berbeda. Mereka membutuhkan pilot yang tidak menerbangkan tugas lain, tidak dilatih untuk hal lain, dan hanya bertanggung jawab kepada komunitas operasi khusus. Standar batalion penerbangan ke-160 untuk mencapai target adalah dalam rentang lebih atau kurang 30 detik dari waktu yang direncanakan. Tapi masih ada kelemahan yang krusial, Pentagon. Ini lambat, sangat lambat menurut standar JSOC. Pada titik ini, Delta lebih tajam dari sebelumnya. SEAL Tim 6 sudah beroperasi, Night Stalkers sudah terbang. Tapi keempat angkatan masih bertindak seperti saingan, dan ini sangat merugikan mereka. Oktober 1983, Amerika Serikat menginvasi Grenada, sebuah pulau kecil di Karibia di mana kudeta Marxis baru saja membahayakan. Sekitar 1.000 mahasiswa kedokteran Amerika, operasi ini disebut Urgent Fury, dan sejak perencanaan dimulai, setiap kesalahan dari Desert One muncul kembali. Army Rangers, Navy SEALs, pilot helikopter marinir, dan tim Special Tactics Angkatan Udara berkumpul di pulau yang sama, namun radio mereka tidak kompatibel dan rantai komando terpisah. Ada kisah terkenal di kalangan reformasi militer tentang tentara Amerika di Grenada yang harus memakai telepon umum dan kartu kredit untuk menghubungi Fort Bragg dari medan perang karena radionya tak bisa menghubungi jet angkatan udara di atasnya. Masih ada cerita lain, namun memang ada korban tewas di Grenada yang seharusnya tidak terjadi. Kongres bereaksi keras dan pada Oktober 1986 mengesahkan Undang-Undang Goldwater-Nichols. Ini adalah undang-undang militer terpenting dalam sejarah modern Amerika yang mengubah seluruh struktur Departemen Pertahanan dari bawah hingga atas.
UU ini mewajibkan 4 matra militer beroperasi bersama dan menetapkan Ketua Kepala Staf Gabungan sebagai penasihat militer utama Presiden. Undang-undang ini membentuk rantai komando yang jelas dari Presiden ke prajurit di medan perang. Undang-undang ini mewajibkan perwira yang ingin jadi jenderal atau laksamana harus bertugas dulu di posisi tugas bersama. Undang-undang ini memaksa mengakhiri model 4 matra sebagai perusahaan saingan yang menyebabkan 8 orang tewas di gurun Iran. Pada 1987, Kongres melangkah lebih jauh. 2 senator, Sam Nunn dari Georgia dan William Cohen dari Maine, mendorong lahirnya amandemen Nunn-Cohen. Amandemen ini membentuk Komando Operasi Khusus Amerika Serikat, SOCOM, Komando Terpadu Bintang 4 di Pangkalan Angkatan Udara MacDill, Tampa, Florida, yang membawahi semua unit operasi khusus tingkat 1 di tiap matra. Delta, SEAL Team 6, Rangers ke-75, Baret Hijau, Taktik Khusus Angkatan Udara, SOAR ke-160, semuanya berada di bawah satu atap, satu anggaran, dan satu komando. SOCOM secara resmi diaktifkan pada 16 April 1987, hampir tepat 7 tahun setelah Desert One terbakar. Itulah momen sebenarnya ketika komunitas operasi khusus Amerika modern lahir. Selama dekade berikutnya, semua mesin baru ini hanya berlatih dan menunggu. Perang dingin berakhir, perang Teluk berlalu, Somalia, Bosnia, dan Kosovo terjadi. SOCOM selalu hadir, biasanya di balik layar, mengasah keahlian dan membangun memori otot, menanti perang yang benar-benar menguji kemampuan mereka. Lalu, peristiwa 11 September terjadi, dan seluruh arsitektur yang telah dibangun dari puing-puing DZ-1 tiba-tiba diberikan cek kosong termahal dalam sejarah Amerika. Selanjutnya terjadi kampanye operasi khusus terpanjang dan paling intens dalam sejarah. Mereka adalah tim Green Beret, 12 orang dari pasukan khusus kelima yang masuk Afghanistan pada Oktober 2001 dan bertempur menunggangi kuda Afghanistan pinjaman dari Panglima Perang setempat. Karena medan terlalu berat untuk truk, mereka meminta serangan udara B-52 dari atas pelana dan berhasil menggulingkan Taliban dalam 2 bulan hanya dengan sekitar 400-500 operator Amerika di darat. Mereka dikenal sebagai prajurit berkuda dan hingga kini patung perunggu setinggi 16 kaki dari salah satu dari mereka berdiri di Ground Zero, New York. Mereka juga adalah orang-orang yang memburu Saddam Hussein selama 9 bulan di seluruh Irak berdasarkan hasil interogasi lingkaran dalamnya dan akhirnya menariknya keluar dari lubang persembunyian sedalam 6 kaki di sebuah rumah pertanian berdinding lumpur dekat Tikrit pada bulan Desember 2003. Mereka adalah orang-orang yang antara 2003 sampai 2010 membongkar Al-Qaeda di Irak lewat kampanye penggerebekan malam hari yang oleh musuh disebut dalam dokumen yang disita sebagai perang pemusnahan yang tak bisa mereka menangkan. Jenderal Stanley McChrystal yang memimpin JSOC sejak 2003 pada dasarnya membangun kontraterorisme skala industri modern di sana. Dia menggabungkan intelijen, pengawasan, dan aksi langsung menjadi satu siklus tertutup. Setiap penggerebekan menghasilkan intelijen untuk penggerebekan berikutnya, yang kemudian menghasilkan intelijen untuk penggerebekan setelahnya. Pada puncaknya, JSOC melakukan 3 atau 4 penggerebekan tiap malam selama bertahun-tahun. Lalu ada Operasi 9/11 yang terkenal. Hampir 1 dekade setelah 9/11, CIA memburu Usamah bin Laden melintasi pegunungan Hindu Kush, Gua Tora Bora, hingga ke Pakistan dan kembali. Pada 2010, analis intelijen mempersempit kemungkinan lokasi persembunyian Usamah ke kompleks 3 lantai yang dibentengi di Abbottabad, kota hunian sekitar 56 km utara Islamabad, yang juga lokasi Akademi Militer Utama Pakistan. Kompleks itu memiliki tembok setinggi 3,5 hingga 5,5 meter yang dilengkapi kawat berduri di atasnya tanpa internet atau saluran telepon, dan para penghuninya membakar sampah mereka sendiri alih-alih menaruhnya untuk diambil. Sekitar 24 orang tinggal di dalamnya. CIA telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk membangun gambaran tentang siapa saja mereka, mengamati dari rumah aman yang mereka sewa di jalan tersebut. Mereka tidak pernah mendapatkan foto yang terkonfirmasi dari Usamah bin Laden sendiri. Mereka mengambil keputusan berdasarkan bukti tidak langsung dan dugaan terukur. Presiden Obama menyetujui penggerebekan itu pada akhir April. Rencana ini melibatkan 2 helikopter MH-60 Black Hawk siluman Night Stalkers, 25 anggota SEAL Team 6, dan seekor anjing Belgian Malinois. Bernama Cairo, dari pangkalan depan di Jalalabad, Afghanistan, melintasi sekitar 150 mil wilayah udara Pakistan, tanpa terdeteksi di ketinggian rendah mengikuti kontur medan di tengah malam. 2 helikopter M47 Chinook akan jadi cadangan, dan 2 lusin Navy SEALs siap masuk jika situasi tak terkendali.
Kairo mengenakan rompi Kevlar khusus dan kacamata penglihatan malam, duduk di antara kaki pawangnya Will Chesney di helikopter kedua. Tugasnya menjaga keamanan perimeter dan mendeteksi terowongan. Penerbangan itu memakan waktu 90 menit dan pihak Pakistan tidak pernah mendeteksi mereka di radar. Para SEAL dan Kairo turun dengan tali dan membentuk perimeter keamanan sementara. SEAL yang bisa berbahasa Urdu menjaga agar para tetangga yang penasaran tetap berada di dalam rumah mereka. Tim penyerang meledakkan gerbang logam dengan bahan peledak, membunuh kurir Bin Laden di lantai dasar, lalu membunuh saudara laki-laki dan istrinya sebelum naik tangga. Mereka membunuh Khalid, putra Bin Laden berusia 23 tahun, di lantai 2 dekat tangga. Di lantai 3 kamar tidurnya, mereka menemukan pria tinggi kurus berjanggut abu-abu berdiri dalam gelap, sementara salah satu istrinya berdiri di antara dia dan Navy SEALs mencoba melindunginya. Orang di depan menembaknya 2 kali, di dada dan di atas mata kirinya. Jenazah Bin Laden diterbangkan ke Afghanistan, diidentifikasi lewat DNA dan wajah, lalu dimakamkan di laut dari USS Carl Vinson dalam 24 jam. SEAL Team 6 sudah di Jalalabad sebelum fajar. Dari seluruh operasi, hanya nama anjingnya yang diumumkan ke publik. Kairo mendapat tepukan pribadi di kepala dari komandan tertinggi di Fort Campbell 4 hari kemudian. Namun itu bukan aksi tergila yang pernah dilakukan mesin mematikan ini. Beberapa bulan lalu, tim yang sama dan lainnya terbang ke Venezuela menculik presiden yang sedang menjabat. CIA diam-diam melacak Nicolas Maduro selama berbulan-bulan, termasuk di mana ia tidur, apa yang ia makan, siapa yang ia temui, dan jam berapa ia tidur. Saat waktunya tiba, pasukan khusus terbang rendah pukul 2.00 pagi. Menetralkan pertahanan udara Venezuela dengan serangan F-35 menyerang kompleks Maduro, lalu menariknya keluar dari kamar tidurnya hidup-hidup. Dia dan istrinya telah meninggalkan wilayah udara Venezuela dalam beberapa jam. Sore berikutnya dia sudah di Amerika, Bandara Internasional Stewart, New York, didakwa narkoterorisme, konspirasi impor kokain, dan pelanggaran senjata. Coba pikirkan sebentar. Diktator paling terlindungi di belahan barat, di tengah ibu kotanya, dikelilingi militer, intelijen, pengawal pribadi. Namun Delta Force masuk kamar tidurnya pukul 2 pagi dan membawanya pergi. Seolah-olah itu bukan apa-apa. Semua ini tidak akan terjadi tanpa Iran. Penyerbuan terhadap Bin Laden, Saddam di lubang itu, Maduro di kamar tidurnya, semuanya berawal dari satu malam buruk di padang pasir Iran pada tahun 1980. Iran tak bermaksud demikian, namun negara itu justru memberi Amerika penghinaan yang memaksanya membangun pasukan operasi khusus paling mematikan dalam sejarah. Oke, kalau kamu sudah sampai sejauh ini, tekan tombol like dan subscribe, karena itu benar-benar membantu channel ini melawan algoritma dengan cerita-cerita seperti ini. Tinggalkan komentar tentang operasi atau unit yang ingin dibahas. Sampai jumpa di video berikutnya.